kita naik juga. Ini dari apa ulang nih? Tuh, keren. Wih. Ya. Ini kurang lebih 5 cm ketebalan dari aspal. Nah ini di tengah-tengahnya nih jembatan lama nih bolong, udah pecah, tuh, ya kan? Di tengah-tengahnya udah pecah guys, udah nunggu sampai ke bawah ya itu ya. Dan sekarang udah dipasang bordes di bagian atasnya nih. Nah ini nanti akan ada bangku-bangku atau tempat-tempat duduk di sini ya, untuk tempat ngopi dan berwisata kuliner di sini. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat YouTube semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, kita sedang berada di kota Bekasi nih guys. Cuman ini udah mulai rintik-rintik hujan nih ya. Ini Kang Uye mau mengarah ke arah jembatan Lengkung Kalimalang, dan kita di sini melewati jembatan, putar balik dulu nih, jembatan BWS Citarum Kalimalang. Dan hujan semakin deras nih kayaknya nih. Wah, kita ke depan menuju ke arah Jakarta dan menuju ke arah jembatan Lengkung Kalimalang. Wih, hujannya makin gede guys. Ternyata waduh, ini nggak pakai jas hujan ini. Nantilah di bawah kita berhenti dulu. Gede banget hujannya tuh di depan. Haha, kacau ini. Kacau. Kita berhenti dulu guys. Mau nggak mau nih kita pasang jas hujan dulu. Wah, kita minggir dulu. Nah ini udah sampai ke jembatan Lengkung ya. Kita minggir di sini nih. Oke guys, sekarang kita bisa pakai jas hujan nih. Kita berada di jalan Kiai Haji Nur Ali atau Jalan Raya Kalimalang yang arah Jakarta ya. Dan di belakang ini adalah jembatan Lengkungnya guys. Kita akan lurus dulu. Terus. Dan kemarin ini, ternyata sudah di aspal ulang ini ya. Oke, kita nanti akan balik lagi ke arah sini. Kita akan melihat kualitas aspal yang aspal ulang seperti apa ya. Mudah-mudahan kualitas aspalnya memang bagus dan sesuai standar. Mungkin kemarin ya pengaspalan di aspalan ulangnya. Nah ini sekarang kita sudah sampai di Grand Metropolitan. Dan sebelah sini sudah disiapkan besi jembatan Lengkung ya, akan dibuat jembatan Lengkung ini depan Grand Metropolitan Bekasi.
kita akan putar balik sini. Nah, ini jembatannya juga nanti akan dibongkar ya, akan dibongkar dan digantikan dengan jembatan lengkung yang baru guys. Nah, sebelah kanan kita ini yang ada pagar-pagar ini akan dijadikan wisata kuliner dan disediakan bus-bus kontainer untuk para pedagang UMKM ya, warna-warni, ada yang hijau, abu-abu, biru, sebelah sana juga ada yang warna merah dan kuning. Nah, di posisi ini akan ada dermaga untuk wisata air guys. Ya, untuk bus-bus dari kontainer ya, jadikan wisata kulinernya. Sekarang kita akan melewati jembatan yang baru diaspal ulang kemarin guys. Nah, ini dia ya, kita naik juga ini mau diaspal ulang nih, tuh keren. Udah jatuh lagi. Oke, kita akan cek ini nanti ya. Oke, kita mau nyebrang ke arah jembatan Lengkung sebelah sana ya. Oh ya, parkir motor di situ tuh. Jadi kita harus nyebrang dulu dari sini. Ini kondisi lagi hujan hari ini guys. Ini nyebrang di sini agak-agak ngeri ya. Soalnya nih apa namanya, kendaraannya cukup kencang-kencang banget sini jalannya. Nah, kita nyebrang. Oke guys, kita sudah sampai nih di jembatan Lengkung Kalimalang. Dan ini dia jembatan Lengkung yang sudah diaspal ulang kemarin ya. Ini ditebelin lagi nih ya bagian sininya. Nah, ini bagian aspalnya deh. Nah, karena ini sebelumnya memang udah aspal yang pertama itu agak rusak ya. Terus di bagian sebelah sana juga tuh, yang di jalan sebelah sana itu udah rusak juga, kena air atau genangan kalau hujan. Nah, sekarang apa jalan sebelah sana ditebelin atau masih terjadi genangan atau enggak guys, kita lihat. Tapi kita akan melewati jembatan Lengkung ini ya. Nah, ini bagian aspal yang kemarin dikerjakan tuh, dari mulai sebelah sini ya, naik ke sini jembatannya. Ini aspalnya. Untuk yang kedua ini mudah-mudahan kualitasnya cukup bagus ya, karena yang sebelumnya mungkin masih tipis atau memang mungkin ada rencana pendobelan gitu ya, pendua kalian. Jadi untuk yang pertama, yang keduanya itu nyusul, nggak tahu juga guys. Nah, ini persis Kang Uyo berada di bawah tol Becakayu. Dan dari mulai sini ke sebelah sana itu akan dijadikan tempat wisata kuliner, dan di sana juga sedang ada pengerjaan, mungkin perbaikan taman-taman yang ada di pedestrian ini kembali nih. Soalnya waktu itu kan dipakai untuk fabrikasi dari jembatan Lengkung ini, pembersihannya itu ada di sebelah sana. Sekarang sudah dibongkar dan sekarang akan diperbaiki kembali, difungsikan menjadi taman atau pedestrian. Dan hari ini hujan lumayan deras di sini ya. Ini persis kamu berada di tengah-tengah dari jembatan Lengkung ini guys. Ini suasananya kalau hujan begini kelihatan satu ya, adem Bekasi.
Biasanya kan panas, makanya kalau dikasih hujan begini enak banget nih, malah cenderung dingin. Nah ini kondisinya, dan kemungkinan sesegera mungkin jembatan yang lama ini akan segera dibongkar guys, supaya jembatan lengkung yang baru ini berfungsi dan bisa digunakan oleh para warga atau pengendara yang mau menyeberang dari bagian sisi ke bagian sisi kanan atau mau putar balik ya. Dan untuk yang sebelah sana itu adalah jalan Kalimalang yang menuju ke arah Jakarta. Nah sekarang kita turun. Yang sebelumnya ini aspalnya sudah rusak ya, sekarang ini sudah mulus kembali. Dan nah di bagian sebelah sini yang terjadi genangan air, karena ini hujannya belum belum deras banget ya, jadi belum ada genangan air di sini. Tapi sekarang ini aspalnya penambahannya berapa senti ya, kurang lebih 5 cm ketebalan dari aspal yang ditambah ya, yang diaspal ulang di bagian sebelah sini. Ini kemarin jalannya rusak. Nah yang terjadi genangan air itu sebelah sini guys, ini harus ditambah mungkin ya. Nah kalau kemarin ini nggak ada saluran ya, di sininya nih nggak ada saluran air. Sekarang ini dibuatkan saluran, jadi air yang di sebelah sini ngalir, nggak ngumpul di jalan sebelah sini. Jadi kemarin terjadi genangan air karena di sini nggak ada saluran yang buang ke arah sana, terus airnya ngumpul menggenangi area dari jalan yang sebelah sini. Tapi ini juga sebetulnya masih kurang tinggi nih ya. Mungkin nanti kalau sudah tidak ada jembatan ini, sudah dibongkar, air nggak ngumpul di sebelah sini, karena ini bentar bakal dijadikan trotoar atau bagian samping pedestrian. Ya alhamdulillah ya, kemarin jalan yang rusak sudah diperbaiki dan cepat direspon, sehingga langsung diperbaiki ulang atau ditambah dari ketebalan aspal yang berada di jembatan lengkung ini guys. Sekarang kita lihat di sini nih. Nah ini yang perlu diambil tindakan lagi, yaitu pengerukan sedimentasi dari Kalimalang. Mungkin nanti ya setelah proyek jembatan ini selesai, pembongkaran ini selesai, pasti ini akan dikeruk ulang kembali di bagian tengahnya. Kalau sekarang mungkin kan nanggung. Jadi untuk mengerjakan bagian proyek-proyek dari jembatan lengkung ini untuk wisata air. Karena apa? Bagian jembatan yang lama ini sudah nempel ke permukaan air dan tidak sesuai dengan spesifikasi untuk jalur wisata air yang akan dilalui oleh perahu wisata atau kapal wisata, seperti itu ya. Dan ada beberapa jembatan lagi di sebelah sana yang nantinya akan dibongkar, yang kondisinya sama seperti ini, yang sudah menempel dengan permukaan air dari Kalimalang ini guys. Dan kemungkinan sebelah sini nih harus dipasang lagi sheet pile atau turap setinggi yang sudah ada ini ya, untuk membendung air. Karena di ketinggian air kalau tidak dipasang lagi turap udah sejajar ya, sejajar dengan bagian jalan. Jadi dikhawatirkan nanti air meluap dan akan membanjiri bagian dari jalan Kalimalang ini guys. Semoga segera mungkin jembatan ini dibongkar dan dibuatkan turap atau sheet pile, dipasang sheet pile di sini untuk mencegah air meluap ke jalan. Nah ini kondisi jembatan lama ya, kondisi jembatan lama ini sudah tidak boleh dilewati lagi karena diberi penghalang
ya udah dikasih safety line dan ini akan segera dibongkar ya jembatan ini, karena kondisinya juga sudah mengkhawatirkan. Nah ini di tengah-tengahnya nih jembatan lama nih bolong, itu udah pecah tuh ya kan, di tengah-tengahnya udah pecah guys, udah tembus sampai ke bawah ya itu ya. Jadi jembatan ini udah nggak layak lagi untuk dipergunakan, dan segera mungkin ini jembatan lama ini akan dibongkar. Sekarang pengendara dialihkan langsung memutar di jembatan Lengkung sebelah sana guys. Nah guys, Kang Uye sudah berada di tengah-tengah boot kontainer nih yang warna kuning, warna merah, dan sebelah sana juga ada lagi tuh warna hijau dan warna lainnya ya, abu-abu sama ungu kalau nggak salah. Ini sekarang sudah ada perbedaan dari sebelumnya guys. Wah keren nih ya, ini udah dipasang lampu-lampu. Wah ini bakal jadi kafe ini kayaknya nih, bakal jadi kafe ya. Malam-malam nih asik banget nih, lampu-lampu udah terpasang. Ini ada kiri dan kanan yang sudah dipasang lampu-lampu, bakalan keren nih kalau malam. Dan ini sudah mulai dirapikan dan dibersihkan di bagian bawahnya ini. Dan sebelah sana masih ada bedeng ya untuk pengerjaan dari proyek jembatan Lengkung atau JPO yang nantinya akan dipasang. Sebelah sana tuh sudah disiapkan rangka dari jembatan Lengkung atau JPO-nya untuk akses penyeberangan menuju ke arah Grand Metropolitan Mall ya, menggantikan jembatan Lengkung yang sudah ada karena jembatan yang ada itu kurang tinggi ternyata guys ya, dan nggak bisa dilalui oleh perahu wisata. Oke, kita akan lihat dari sini ya, kita coba. Nah bagian sebelah sini sudah ada railing atau pagar di bagian atasnya, kita akan coba naik. Dan sekarang udah dipasang bordes di bagian atasnya nih. Nah ini nanti akan ada bangku-bangku atau tempat-tempat duduk di sini ya, untuk tempat ngopi dan berwisata kuliner di sini. Ini juga ada lampu-lampu sudah dipasang, keren banget ya. Nggak tahu nih cuman apa yang kontainer ini doang ini dibuat ini menurut masing-masing yang punya booth ini atau bagaimana, kurang tahu Kang Uye juga ya, karena yang lainnya belum ada yang seperti ini ya, baru yang warna merah aja yang sudah dikasih railing di bagian atasnya dan juga dipasang lampu-lampu seperti ini guys. Ini bakalan jadi kafe memang di sini nih. Nah ini keren banget ya tuh. Dan kalian nongkrong sambil memandang ke sebelah sini nih. Wih, mantap. Kalau malam hari perahu lewat dari sini ya kan ke arah sana dan sebaliknya, perahu wisata malam hari sambil ngopi-ngopi di sini dan sini. Di pinggirnya itu sudah disediakan untuk meja nih, tatakan meja nih pasti sini nih ya, samping sebelah sini. Keren banget. Bekasi mantap, semakin rapi. Ini idenya Gubernur KDM ya, Bapak Aing, dan juga Wali Kota Bekasi Mas Tri Adianto. Ini keren banget ya konsep seperti ini. Jadi memanfaatkan lahan di bawah kolong jalan tol Becakayu ini, dimanfaatkan seindah mungkin, serapi mungkin, dan dijadikan tempat untuk wisata di daerah sini guys. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu ya video Kang Uye kali ini terkait update kondisi dari wisata air dan kuliner di kawasan sekitar Kalimalang Bekasi ini guys. Dan mudah-mudahan tempat ini bakal menjadi tujuan atau destinasi wisata baru warga Bekasi dan sekitarnya, untuk sebagai tempat hiburan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video Kang Uye sampai dengan selesai.
Jangan lupa untuk subscribe videonya, di like, di share, dan juga di komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.